peserta PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN di MI Al-Karomah Jayanti, Tangerang. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam.
biografi Sunan Giri dan peran Sunan Giri dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa atau kalian semua dapat mengidentifikasi cara-cara dakwah yang disampaikan oleh Sunan Giri dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Dua tujuan pembelajaran ya. Pertama, tentang biografi Sunan Giri. Kedua, tentang cara-cara dakwah Sunan Giri. Kemudian selanjutnya masih ingat nama-nama Wali Songo? Masih. Dalam pembelajaran Wali Songo ini, pertama kita sudah belajar Sunan Ampel. Kedua, pertama Sunan apa? Sunan Giri. Yang kedua? Sunan Ampel. Yang ketiga? Sunan Giri. Sunan Giri. Dan ada berapa Wali Songo? 9. Nama-namanya masih ingat? Masih. Adalah wajib untuk kita semua ya dalam pelajaran Wali Songo. Masih ingat? Masih. Oke, coba kita nyanyikan. 1, 2, 3. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri dan Bonang, Sunan Gajah Kalijaga, Sunan Kudus Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, itulah nama 9 wali. Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, itulah nama 9 wali. Itu lagu wajib untuk kita dalam pelajaran tentang Wali Songo, supaya kalian bisa mengingat 9 nama Wali Songo. Baiklah, kelas Mina, sebelum kita memulai pelajaran ke materi selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah
baik-baik videonya, dan di sini ada tugas. Setelah kalian mengamati video, kalian akan mengerjakan tugas kelompok ya. Ibu bagikan dulu tugas kelompoknya. Wali Songo bagian 3, Sunan Giri. Selain sebagai salah satu tokoh dalam Wali Songo, Sunan Giri memiliki kedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Pengaruh dakwah Sunan Giri tidak hanya di Pulau Jawa. Melalui keturunan dan para santri Sunan Giri, ajaran Islam menyebar hingga Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan. Terus menuju timur ke Buton dan Goa di Pulau Sulawesi, hingga sampai di Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Sunan Giri lahir pada kisaran tahun 1442 Masehi di Blambangan. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak, utusan Sunan Ampel. Suatu ketika, Sunan Ampel menugaskan Maulana Ishak berdakwah ke ujung timur Jawa, yaitu Blambangan. Kedatangan Muhammad Ishak disambut baik oleh Raja Blambangan. Bahkan, Maulana Ishak kemudian dinikahkan dengan Dewi Sekardado, putri Raja Blambangan. Meskipun demikian, Raja Blambangan dan rakyatnya masih belum menerima Islam. Merujuk babat Tanah Jawi dan Walisana yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, dakwah Maulana Ishak di Blambangan menemui banyak kegagalan. Raja Blambangan yang menolak masuk Islam dan tidak menyukai dakwah Maulana Ishak kemudian mengusir menantunya tersebut. Maulana Ishak terpaksa meninggalkan Blambangan dan istrinya yang ketika itu sedang hamil tua. Daerah Paciran, Lamongan menjadi tempat dakwah Maulana Ishak selanjutnya. Tidak lama kemudian Dewi Sekardado melahirkan bayi laki-laki. Namun Dewi Sekardado meninggal setelah melahirkan. Saat itu terjadi wabah yang melanda Blambangan. Prabu Menak Sembuyu mengaitkan wabah tersebut dengan kelahiran cucunya. Akhirnya bayi laki-laki itu dihanyutkan ke laut. Bayi laki-laki yang dihanyutkan tersebut ditemukan oleh awak kapal dari Nyai Pinatih yang sedang berlayar di laut. Karena hanyut di bawah arus laut, bayi laki-laki itu diberi nama Joko Samudro. Nyai Pinatih membawa Joko Samudro ke rumahnya di Gresik dan merawatnya hingga besar. Nama Pinatih masih berkaitan dengan marga dalam keluarga ksatria Manggis dari Bali. Mereka merupakan keturunan dari Menak Pencar, penguasa Lumajang sekaligus keluarga istana Majapahit generasi awal yang memeluk Islam. Ketika usianya sudah mencukupi, Nyai Pinatih mengirim Joko Samudro ke Ampel Denta. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video tentang pembelajaran Sunan Giri ya. Ada yang mau ditanyakan tentang video tadi? Najib, silakan. Bu, kenapa Sunan Giri waktu bayi dihanyutkan ke laut? Kenapa Sunan Giri waktu masih bayi dihanyutkan ke laut ya? Ada yang bisa menjawabnya? Tidak ada. Jihan bisa menjawabnya? Apa jawabannya Jihan? Karena dituduh menyebarkan racun. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan. Karena Sunan Giri dianggap menyebarkan wabah penyakit ya.
sudah lama setelah kelahiran Sunan Giri di wilayah Gresik terjadi wabah penyakit. Kemudian kakeknya Sunan Giri menganggap bahwa wabah penyakit tersebut disebabkan oleh Sunan Giri. Makanya Sunan Giri dibuang ke laut, kemudian ditemukan oleh seorang saudagar bernama Nyi Ageng Prinati. Nyi Ageng Prinati inilah yang merawat Sunan Giri ya dari kecil sampai kemudian beliau dititipkan di pesantrennya Sunan Ampel. Sunan Giri itu saja bertemu dengan sejarah ya. Sunan Giri itu saja bertemu dengan sejarah ya. Sunan Giri itu saja bertemu dengan sejarah ya. Giri atau Raden Paku lahir tahun 1442. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq putra Syekh Jumadil Kubro. Ibunya bernama Dewi Sekadadu, anak Raja Blambangan. Sudah? Kelompok 2, silakan. Sabrina. Puncak ke laut dan ditemukan Nyai Ageng Prinati. Sunan Giri diberi nama Joko Samudro dan dijadikan anak angkat. Sunan Giri belajar di pesantren Sunan Ampel. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ya, Arkan, silakan. Sunan Giri karena kecerdasannya menurut agama Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainun Yakin. Sunan Giri berdakwah sambil membantu Nyai Ageng Prinati berdagang. Sudah. Anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas mandiri? Sudah. Baik, kumpulkan ya. Ibu akan mengambil tugasnya jika sudah. Anak-anak sekalian, kalian sudah menyelesaikan tugas mandirinya ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Tepuk semangat. Masih tetap semangat ya. Baiklah, kalian sudah menyelesaikan tugas mandiri dengan baik. Terima kasih untuk kerjasama yang baik ya. Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang Sunan Giri ya. Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku atau disebut juga sebagai siapa nama aslinya? Joko Samudra. Joko Samudra. Jaka Samudra. Atau Joko Samudra. Ya. Nah, Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi. Kemudian beliau adalah cucu dari Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Jadi Raden Paku itu adalah cucu seorang raja dari kerajaan Majapahit
Beliau lahir pada tahun 1442. Nama aslinya adalah Raden Paku. Kemudian mendapatkan julukan atau disebut sebagai Jaka Samudra. Ya. Kenapa disebut sebagai Jaka Samudra? Karena Raden Paku pada masa kecilnya beliau dibuang ke laut oleh kakeknya karena dianggap telah membawa wabah penyakit di daerah Gresik pada waktu itu. Kemudian Raden Paku atau Sunan Giri ditemukan oleh Nyai Ageng Pinati. Kemudian Nyai Ageng Pinati merawat Sunan Giri dan membawanya ke pesantren Ampel Genta. Ya, dititipkan kepada Sunan Ampel untuk belajar ilmu agama. Oleh Sunan Ampel, Raden Paku ini diberi gelar Maulana Ainul Yakin karena beliau sangat cerdas, sangat pintar, dan gigih pantang menyerah dalam mencari ilmu. Makanya kemudian Sunan Ampel mengangkat beliau menjadi menantunya. Artinya Sunan Giri dinikahkan dengan anaknya Sunan Ampel. Jadi hubungan Sunan Giri dengan Sunan Ampel tidak hanya sebagai murid dan guru, bahkan Sunan Ampel adalah mertuanya dari Sunan Giri. Kemudian peran Sunan Giri dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Pertama, Sunan Giri adalah pemimpin dan penguasa yang adil dan bijaksana. Ya. Yang kedua, Sunan Giri mengembangkan ajaran Islam melalui kesenian. Ya. Berikutnya, Sunan Giri memiliki sifat positif yang harus kita teladani. Pertama apa? Beliau adalah seorang santri yang sangat cerdas, ulet, dan tekun dalam menimba ilmu. Ini patut kalian contoh sebagai seorang siswa. Ya, sebagai seorang murid, kamu harus mencontoh sikap seperti Sunan Giri, pantang menyerah, kemudian cerdas, tekun dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau juga memiliki sikap toleransi dan bijaksana dalam berdakwah. Yang ketiga, beliau seorang pemimpin yang mengayomi masyarakatnya. Dan yang terakhir, beliau adalah seniman kreatif dan inovator dalam mengembangkan dakwah Islam. Terbukti dengan tembang-tembang kesenian yang diciptakan oleh Sunan Giri, ya, seperti jelungan. Kemudian masih banyak lagi kesenian-kesenian yang diciptakan oleh Sunan Giri. Nah, itu saja untuk refleksi kita pada pembelajaran Sunan Giri. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita bahas di pembelajaran SKI ini. Hari ini kita sudah belajar Sunan Giri, dan pada pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang Sunan Derajat atau biografi Sunan Derajat. Silakan kalian baca-baca atau cari informasi tentang materi yang akan kita bahas di pelajaran berikutnya, yaitu tentang Sunan Derajat. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, anak-anak Mina, Ibu mengucapkan terima kasih untuk kerjasama kita hari ini yang sangat baik sekali. Beri untuk kita semua.
pembelajaran ini, Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada kekurangan ya atau kesalahan yang Ibu sampaikan. Sebelum kalian beralih ke pembelajaran berikutnya, materi pokok bahasan berikutnya atau bidang studi berikutnya, marilah sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah.